Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita termasuk orang-orang yang berbahagia dengan kelahiran manusia yang termulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita sangat berbahagia karena kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita termasuk orang-orang yang selalu didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus mendapatkan barokah, mendapatkan inayah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus sahibul bait Haji Muhammad Aris Muhdari. Mudah-mudahan beliau diberi sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati rasulih. Dan mudah-mudahan insyaallah anaknya ini siapa namanya? Masmuk Rama bin Muhammad Aris. Kaif sehadak tayyib? Alhamdulillah. Fasal kamalan. Salih Sanawi, Allah barik fiik insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah jadi ulama amilin insyaallah. Kemudian segenap panitia, segenap warga masyarakat dusun Cangkring Malang, mana ini? Tengah. Mudah-mudahan insyaallah termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita semua ini sebenarnya sudah mendapatkan tiket gratis masuk surga. Amin. Mengapa? Karena sudah ada satu ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak rela kalau ada satu pun dari umatnya yang masuk neraka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah pasti akan memberikan keinginanmu wahai Rasulullah, sampai engkau bahagia, sampai engkau merasa senang. Disebut dalam tafsir bahwa sallallahu alaihi wasallam la yardha ahad min ummatihi dakhalan nar. Nabi tidak rela ada satu pun dari umatnya yang masuk neraka. Disinilah kita tahu nilainya Rasulullah SAW.
Disinilah kita tahu siapa Rasulullah SAW. Sesungguhnya kalau kita benar-benar mengenali Rasulullah, pasti kita tidak akan mampu menahan diri untuk terus membaca sholawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sangat berjasa dalam hidup kita. Bukan di dunia saja, sampai nanti di akhirat. Ingat, kalau kita merasa jadi seorang anak, jangan pernah merasa bisa membalas jasa orang tua. Tidak akan mungkin dan tidak akan bisa. Walaupun engkau sudah memberi dunia seisinya, engkau sudah memberikan tenagamu semuanya untuk melayani orang tuamu, itu belum bisa membalas jasa orang tuamu. Jangan pernah kita merasa saya sudah menyenangkan orang tua saya, berarti saya sudah membalas jasa orang tua. Tidak. Pernah Sayyidina Abdullah bin Umar tawaf berkeliling Ka'bah. Beliau melihat ada seorang pemuda yang badannya kekar, pemuda yang tampan, tapi bertawaf sambil menggendong nenek-nenek yang sudah tua. Disitulah banyak orang yang heran dan kagum. Kok ada anak muda yang mau menggendong nenek-nenek yang sudah tua sambil bertawaf? Ditanya oleh sahabat Abdullah bin Umar, "Ya fata, man hiya ala dhahrik?" Siapa itu yang ada di punggungmu, yang engkau gendong, engkau bawa ketika tawaf? "Ya Ibn Umar, hadihi ummi, ini ibuku. Aku membawa ibuku di atas punggungku dari negeri Irak sampai ke Arab Saudi, sampai ke Masjidil Haram. Kalau ibuku lapar, aku yang menyuapi. Kalau ibuku haus, aku yang memberikan minum. Aku tinggalkan keluargaku, aku tinggalkan istriku, aku tinggalkan pekerjaanku demi untuk melayani ibuku." Kemudian pemuda tadi bertanya, "Ataroni qad jazaituha?" Apakah dengan semua yang sudah saya lakukan, saya korbankan, itu sudah bisa membalas jasa ibuku? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, "La wala talqah min talqatiha." Tidak, demi Allah tidak. Engkau belum membalas jasa ibumu. Walaupun satu teriakan, satu jeritan yang diteriakkan ibumu ketika melahirkanmu, belum bisa membalas rasa sakit ibumu ketika melahirkan engkau di dunia ini. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Maka kalau kita tidak bisa membalas jasa ibu, jasa orang tua kita, maka jangan pernah menyakiti hati mereka. Mohon maaf, banyak orang sekarang mengeluh soal rezeki, soal pekerjaan, problema di rumah tangga, tapi tidak pernah introspeksi, tidak pernah merenung apa yang membuat ini semua terjadi. Kenapa? Saya seperti ini kenapa? Masalah tidak kunjung henti kenapa? Bisa jadi sebabnya adalah kita pernah menyakiti hati ibu kita. Kita kurang berbakti kepada ibu kita. Kita kurang memuliakan ibu kita. Itu bisa menjadi penyebab rezeki menjauh daripada kita. Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang wali besar, mengatakan bahwasanya orang yang berbakti kepada ibunya, maka dia akan didatangi oleh dunia, dia akan dikejar-kejar oleh dunia. Sebaliknya orang yang durhaka terhadap orang tuanya, maka dia akan dijauhi oleh harta, sebagaimana kita menjauhi api neraka.
Bahkan Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh mengatakan para wali menjauh daripada orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Kadang mohon maaf, ikut rombongan ziarah Wali Songo, tapi ibunya ketika sakit tidak diantar. Ketika ibunya meminta satu hajat tidak dikabulkan. Tapi di sisi lain dia mengabulkan hajat istrinya. Dia mendahulukan istrinya. Dia lebih mengutamakan istrinya. Na'udzubillah. Ingat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Malam ini peringatan Maulid, kita mengenang jasa seseorang yang lebih berjasa daripada orang tua kita. Kalau tadi kita dengar bagaimana orang tua sangat berjasa kepada kita, dan kita tidak mampu membalas jasa orang tua, maka yang kita rayakan peringatan kelahirannya malam ini adalah manusia yang lebih berjasa melebihi kedua orang tua kita. Siapa itu? Tidak lain adalah Sayyidina Muhammad, pemimpin kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Orang tua kita merawat kita, membesarkan kita sebelum kita terlahir di dunia. Setelah kita terlahir di dunia. Tapi bagaimana Rasulullah SAW? Jauh-jauh hari sebelum kita lahir, Rasulullah sudah meneteskan air mata. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau bersedih? Rasulullah SAW menjawab, aku merindukan sahabat-sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini sahabat-sahabatmu. Siapa yang engkau rindukan, engkau inginkan? Rasulullah menjawab, ikhwani, saudaraku-saudaraku yang aku rindukan. Alladzina ya'tuna min ba'di, mereka hidup setelah zamanku. Yuhibbuni, mereka cinta kepadaku. Mereka mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka dan aku cinta kepada mereka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bahkan jauh-jauh hari sebelum kita terlahir di dunia, Rasulullah SAW sudah mengorbankan dirinya demi kita. Rasulullah berdarah dahinya. Rasulullah SAW sampai terjatuh. Rasulullah SAW dilempari batu. Demi apa? Supaya kita selamat. Supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Dan gak berhenti di situ. Ketika beliau di waktu sakaratil maut, di akhir hayatnya, di waktu sakaratil maut yang diingat oleh beliau, bukan hartanya, bukan keluarganya, yang diingat beliau ketika di akhir maut, di waktu sakaratil maut, yang beliau ingat adalah umatnya. Sayyidina Ali mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW menggerakkan bibirnya. Tapi aku tidak mengerti. Aku tidak mendengarkan apa yang beliau ucapkan. Ketika aku dekatkan telingaku kepada beliau, terdengar suara dari mulut beliau yang mengucapkan ummati, ummati, ummati. Ternyata beliau menyebut umatku, umatku, umatku. Yang beliau ingat adalah umatnya. Bahkan ketika nanti di akhirat
Ketika semua para nabi sudah masuk surga dan disiapkan kursi mimbar masing-masing. Semua para nabi sudah masuk surga dan menikmati kenikmatan surga. Rasulullah SAW beliau enggan masuk surga. Malaikat pun mengatakan, wahai Rasulullah, surga ini diciptakan untukmu dan aku diperintahkan supaya surga ini tidak dibuka kecuali setelah engkau masuk. Silahkan engkau masuk, ini tempatmu dan surga diciptakan untukmu. Rasulullah SAW menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak rela masuk surga sedangkan ada satupun umatku yang masih di neraka. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Beliau keluar dari surga mencari umat-umatnya yang membutuhkan syafaat daripada beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, sudah, engkau jangan bersujud lagi. Engkau jangan bersujud lagi. Permintaanmu apa, pasti aku beri. Nabi mengangkat kepalanya dari sujud. Ya Rabb ummati, wahai Allah umatku, jangan sampai mereka masuk neraka ya Allah. Masukkan mereka ke surga semua. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, umatmu akan kumasukkan ke surga. Tapi ada orang-orang yang harus masuk neraka. Nabi sujud kembali kepada Allah. Minta sampai permintaannya diterima oleh Allah. Bahwasanya semua umatnya jangan ada yang disiksa oleh Allah. Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal ta'tah. Mintalah apa aku beri. Inilah perjuangan Rasulullah. Inilah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, kita sudah berjuang apa untuk Rasulullah? Kita sudah mengorbankan apa untuk Rasulullah? Terkadang mohon maaf, mengorbankan waktu saja untuk Rasulullah kita nggak bisa. Kita belum korban harta, kita belum korban nyawa, kita belum korban keluarga. Waktu, korbankan waktu untuk Rasulullah kita belum. Padahal Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akun ahab ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap sempurna iman kalian sehingga aku Rasulullah lebih dicintai melebihi ayahnya, melebihi anaknya dan melebihi semua manusia. Kemudian kita sekarang hidup di zaman ini, kita katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya belum siap mencintai engkau melebihi daripada HP saya, belum. Betul apa enggak, Bu? Saya masih belum. Soalnya apa? Ya waktu maulutan ya nggak bawa HP ya nggak enak gitu kayaknya. Kayak ada yang kurang gitu. Belum mencintai Rasulullah melebihi anaknya, melebihi ayahnya, melebihi HP saja belum bisa. Coba korbankan waktu maulid khusus untuk Rasulullah. Pejamkan mata, dengarkan sholawat, dengarkan maulid, rindukan hati kepada Rasulullah, ingatkan hati kepada Rasulullah, teteskan air mata untuk Rasulullah. 1 jam saja, 2 jam saja, kita nggak mau korban. Coba kita berjuang, berkorban untuk Rasulullah. Dengan waktu saja, luangkan waktu untuk Rasulullah. Kapan lagi kita bisa dekat dengan Rasulullah kok bukan majelis ini? Di kantor kita sibuk, di pabrik kita sibuk dengan dunia, di pasar kita sibuk dengan dunia, keluar rumah urusan dunia. Kapan waktu kita untuk Rasulullah? Sekarang ini majelis-majelis maulid, majelis-majelis sholawat, tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat. Soal kedekatan dengan Rasulullah itu sebenarnya membiasakan diri. Membiasakan diri. Kalau kita di dunia membiasakan diri dekat dengan Rasulullah, nanti insya Allah di akhirat dekat dengan Rasulullah. Sekarang ini dengan kita hadir maulid, kita lepaskan urusan dunia, kita tinggalkan sementara urusan dunia, kemudian kita bermunajat, kita bersolawat, kita membaca maulid, kita biasa dekat dengan Rasulullah. Maka ketika kita tidak dekat dengan Rasulullah, hati ini gundah. Hati merasa tidak enak. Hati merasa sumpek. Orang yang kalau terbiasa mainan TikTok, ya, mainan apa lagi itu? Slot apa itu? Slot tak judi lah, ya. Atau main game di HP itu. Itu sehari nggak main pusing kepalanya. Betul apa enggak ini? Makanya harus ada kuota. Pusing soalnya kalau sehari nggak pakai itu, nggak mainan itu pusing. Begitu juga kalau kita sudah terbiasa dekat dengan Rasulullah, baca sholawat kepada Rasulullah SAW, maka ketika kita lupa dengan Rasulullah, kita tidak dekat dengan Rasulullah, kita merasa nggak enak, merasa ada yang kurang di dunia ini. Ada salah satu sahabat yang namanya Thauban. Thauban ini ketika malam hari, tiba-tiba dia ingat Rasulullah SAW. Ketika ingat Rasulullah, dia rindu. Padahal ini sahabat Thauban ini sudah bertemu dengan Rasulullah di pagi harinya. Tapi malamnya sudah rindu. Akhirnya sampai sumpek ini sahabat Thauban. Sumpek. Bingung dia. Sampai akhirnya dia malam hari pergi ke rumahnya Rasulullah SAW. Sampai di rumah Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, "Hei Thauban, apa yang membuat engkau datang ke sini?" Sahabat Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, inni dakartuka, fama asbiru hatta aji indaka." Wahai Rasulullah, ketika aku mengingat engkau, hatiku tidak sabar sehingga ingin bertemu dengan engkau. Wa inni dzakartu mauti wa mautak. Ketika aku ingat bahwasanya aku akan mati dan engkau akan dipanggil oleh Allah. Kedekatanku dengan engkau tidak lama lagi wahai Rasulullah. Persahabatanku denganmu tidak lama lagi wahai Rasulullah. Sebentar lagi kematian menjemputku. Aku mati dan engkau dipanggil oleh Allah. Bagaimana keadaanku nanti ketika aku tidak bisa bertemu dengan engkau lagi? In udkhiltul jannah la araka. Kalaupun aku ditakdirkan Allah masuk surga, aku tetap tidak bisa bertemu dengan engkau. Aku siapa dan engkau siapa? Aku berada di surga yang di bawah, engkau berada di surga yang paling tinggi. Menangis sahabat Thauban ini, takut berpisah dengan Rasulullah. Ini Thauban yang kumpul dengan Rasulullah di dunia, pernah melihat Rasulullah dengan jelas di dunia. Khawatir gak bisa bertemu dengan Rasulullah di akhirat.
Kita yang di dunia belum pernah bertemu Rasulullah, tidak pernah melihat wajah Rasulullah, harusnya lebih khawatir. Harusnya lebih takut. Khawatir, takut gak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ajal kita tidak tahu kapan menjemput kita. Tapi ketika ajal menjemput kita, Rasulullah SAW pernah menampakkan wajah beliau di dalam mimpi kita. Maka ajal menjemput bukanlah ketakutan bagi kita. Justru itu awal daripada kebahagiaan kita. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya menjelaskan apa yang dimaksud dengan husnul khotimah. Husnul khotimah itu ketika ajal menjemput, engkau muak terhadap dunia. Engkau tidak suka terhadap dunia dan rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Engkau mati dalam keadaan itu, dimanapun kau matinya. Gak harus di masjid, engkau di pasar, engkau mati husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu bukan berdasarkan tempat. Husnul khotimah itu bukan berdasarkan keadaan. Husnul khotimah itu ketika hati tidak suka terhadap dunia, tidak ingin terhadap dunia, muak terhadap dunia, rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, maka mati dalam keadaan itu, mati husnul khotimah. Yang ini yang kita takutkan, yang kita khawatirkan yang ini. Kita sholat di masjid 5 waktu, kita sholat sunnah, kita sedekah, kita hadir acara maulid. Tapi na'udzubillah min dalik, yang kita takutkan ketika wafat, ketika mati, kematian datang kepada kita, ajal menjemput kita. Kita tidak ingin bertemu dengan Allah. Kita tidak rindu kepada Rasulullah. Kita masih ingin menikmati dunia. Kita masih ingin menumpuk harta. Mati yang seperti ini, walaupun mati di atas sajadah, matinya mati suul khatimah, kata Imam Ghazali. Karena hatinya tidak merindukan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, mari kita latih. Kita latih, kita biasakan hati kita mencintai Rasulullah SAW. Mari kita berdoa bersama, bermunajat bersama. Kita hadirkan dalam hati kita kerinduan terhadap Rasulullah SAW. Allahumma ya azim as-sultan, ya qadim al-ihsan, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kami adalah hamba-hambamu ya Allah. Hamba-hamba yang penuh dosa. Hamba-hamba yang penuh dengan kesalahan. Ya Allah ya Rabb, kami hidup di dunia banyak sekali fitnah, banyak sekali godaan-godaan dunia. Ya Allah ya Rabb, hati kami mencintai Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabb, kami tidak ingin jauh daripada Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabb, hindarkan kami daripada fitnah dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, walaupun kami penuh dengan dosa ya Allah, kami berlumuran dengan dosa ya Allah, jangan haramkan mata kami melihat wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mata kami yang penuh dengan maksiat ya Allah, jangan dihalangi melihat wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, mata ini tidak pantas memandang wajah Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, tangan ini tidak pantas mencium tangan Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kami banyak melupakan Rasulullah. Kami banyak melupakan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang kami ingat selalu urusan dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, demi Allah, demi Allah, demi Allah, kami meyakini ya Allah, Nabi Muhammad sekarang di alam kuburnya
di alam barzahnya. Sesuai hadis sahih, Nabi Muhammad SAW hidup di alam kuburnya. Beliau selalu mengingat kami, beliau selalu mendoakan kami, beliau selalu memperhatikan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, Rasulullah SAW selalu memaafkan kesalahan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, Rasulullah SAW ingin kami bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, Rasulullah berkorban untuk kami. Ya Allah, jangan sampai kami mengecewakan Rasulullah. Jangan sampai kami mengecewakan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, sisa umur kami, ya Allah, sisa umur kami, ya Allah, jadikan kami bisa berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup. Ya Allah, panjangkan umur mereka. Ya Allah, kami belum sempat berbakti kepada mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, kami tahu, ya Allah, bahwasanya surga di bawah telapak kaki ibu kami. Ya Allah, tapi kami menghindar dari surga yang Engkau pilihkan untuk kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, kami ingin mencium aroma surga di bawah telapak kaki ibu kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, kami ingin berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, sehatkan kedua orang tua kami. Ya Allah, beri panjang umur kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, orang tua kami yang sudah wafat. Ya Allah, kami belum sempat menyenangkan hati mereka. Ya Allah, kami belum sempat membahagiakan hati mereka. Ya Allah, terangi kubur mereka. Ya Allah, jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, jadikan kubur mereka taman-taman surga. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, jangan jadikan orang tua kami di kubur menangisi dosa-dosa kami. Ya Allah, menangisi kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, sayangi kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan Engkau siksa mereka di alam kubur. Ya Allah, siksa kami, jangan siksa mereka. Ya Allah, ya Allah, mereka berbuat kesalahan karena kami. Ya Allah, mereka berhutang karena kami. Ya Allah, mereka banting tulang karena kami. Ya Allah, mereka berdosa karena kami. Ya Allah, jangan siksa kami, jangan siksa mereka, ya siksa kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, anak-anak kami. Ya Allah, anak-anak kami. Ya Allah, jaga mereka di zaman ini. Ya Allah, ya Allah, banyak anak-anak di zaman sekarang. Ya Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan menenggak minuman keras. Ya Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya Allah, jaga putra-putri kami. Ya Allah, jadikan mereka anak yang soleh solehah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, di akhir umur kami. Ya Allah, ketika nafas kami sudah habis. Ya Allah, tidak ada yang mampu menolong kami. Ya Allah, tidak ada yang mampu membantu kami. Ya Allah, tidak ada yang melihat kami. Ya Allah, tidak ada yang memperhatikan kami kecuali Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad, ya Allah, yang sanggup menolong kami di sakaratil maut. Jadikan Nabi Muhammad hadir. Ya Allah, hadir akhir umur kita. Ya Allah, perlihatkan wajah Nabi Muhammad di akhir umur kita. Ya Allah, perlihatkan wajah yang mulia. Ya Allah, perlihatkan wajah yang bercahaya. Ya Allah, perlihatkan wajah Rasulullah, perlihatkan wajah Rasulullah dalam keadaan senyum terhadap kami. Ya Allah, keadaan Rasulullah ridha kepada kami. Ya Allah, amitna ala husnil khatimah, amitna ala husnil khatimah, amitna ala husnil khatimah. Matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, bijahi walid Fatimah, umnun alaina bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad Aksgaf. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan, dan semoga
kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaat dunia dan akhirat. Dan akhirnya kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.